Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Veritas Talk dari MTSN 2 Kota Kediri mengaku pro dengan mosi yang bertema Dewan percaya bahwa pembelajaran online lebih efektif daripada pembelajaran lainnya, yang akan disampaikan oleh pembicara satu, yaitu Octavia Qayyum Ayu. Dan saya sebagai pembicara kedua, Muhammad Hayyan Tamim Furqan. Dan pembicara ketiga, Naura Anindya Az-Zahra. Paparan yang pertama akan dijelaskan oleh pembicara satu. Sebelumnya, terima kasih. Di sini saya selaku pembicara satu akan menyampaikan beberapa informasi pembuka mengenai mosi kali ini. Di sini saya akan membagi 3 kata kunci. Yang pertama ialah media. Menurut KBBI, media ialah alat atau sarana komunikasi atau dapat juga diartikan sebagai alat penghantar atau penghubung. Yang kedua ialah belajar. Menurut liputan 6.com Jakarta, belajar mengacu pada proses aktif di mana setiap individu berusaha memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan beberapa sikap positif dari berbagai pengalaman dan materi yang dipelajari. Yang ketiga ialah online. Menurut Wikipedia, online dapat dikatakan sebagai daring, dalam jaringan, terhubung ataupun tersambung. Dapat kita simpulkan bahwasanya media belajar online ialah sarana pembelajaran yang dilakukan secara daring. Hal ini merupakan salah satu inovasi pendidikan dalam mengatasi berbagai keterbatasan geografis, waktu, dan biaya. Berdasarkan dari Jurnal Pendidikan dan Konseling dan Seminar Nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu mengubah kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Dalam hal ini, internet menjadi sumber belajar yang sangat bermanfaat. Dan juga, pendidikan harus menyiapkan SDM yang berkompetitif dan berimajinatif secara global. Dalam hal ini, internet menjadi sumber belajar yang sangat bermanfaat. Media yang sesuai dengan pembelajaran akan menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, internet terbukti lebih efektif daripada media pembelajaran lainnya karena lebih interaktif, fleksibel, akses yang mudah, dan dapat menyesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswa. Adapun juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 31 Ayat 1, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang dilakukan sepanjang hayat. Dalam undang-undang ini mendukung bahwasanya ilmu pengetahuan tidak ada akhirnya dan pembelajaran online memberikan akses yang luas dan tanpa batas. Adapun juga dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadalah, Surat ke-58 Ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Pembelajaran online memungkinkan lebih banyak orang memperoleh pengetahuan dengan mudah. Adapun juga beberapa manfaat pembelajaran online, antara lain efisiensi waktu dan biaya, akses yang mudah, dan personalisasi pendidikan. Pembelajaran online menghemat biaya transportasi dan juga dapat diakses kapan saja, serta dapat menyesuaikan dengan tempo metode pembelajaran sesuai kebutuhan belajar siswa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Baik, izinkan saya sebagai pembicara dua untuk melanjutkan argumen untuk memperkuat definisi yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama. Dalam era digital yang terus berkembang ini, teknologi digital bukan sekedar alternatif, melainkan solusi untuk menjawab tantangan pendidikan di abad ke-21. Transformasi ini membuka cara pandang manusia dalam menghadapi pembelajaran di era digital ini, mempercepat penyebaran informasi dan menciptakan pembelajaran yang lebih adaptif sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, katakanlah, adakah sama-sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini menegaskan bahwa pembelajaran digital merupakan aspek yang fundamental bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, pembelajaran digital dapat membantu siswa untuk memahami materi yang telah dijelaskan tanpa terpengaruh oleh faktor geografis dan sosial. Jurnal Teknologi Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa melalui pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis multimedia. Pembelajaran digital juga memungkinkan pengukuran pemahaman siswa melalui evaluasi berbasis data. Lebih lanjut, laporan dari Kompas dan Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan menyoroti dampak positif dari platform digital seperti Merdeka Mengajar yang tak hanya memudahkan pemahaman siswa, tetapi juga membantu guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif. Selain itu, pembelajaran digital dapat memudahkan siswa dalam membuka kajian ilmiah, penelitian ilmiah, atau artikel dari berbagai disiplin ilmu yang sebelumnya terhalang oleh faktor geografis dan sosial. Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pendidikan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendidikan dapat membantu masyarakat melalui fleksibilitasnya, yaitu
dapat dimanfaatkan di mana saja dan kapan saja. Namun lebih dari itu, selain fleksibilitasnya, pendidikan dapat menjadi benteng untuk menghadapi learning loss. Apa itu learning loss? Adalah pengurangan keterampilan terhadap siswa. Hal ini harus dihindari agar tidak mengganggu pembelajaran siswa. Dari semua fakta ini, pembelajaran digital harus dimanfaatkan untuk meningkatkan masyarakat yang lebih berpengetahuan luas, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan global. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya pembicara ketiga. Sebagai pembicara ketiga dari tim Pro, saya akan memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kami tetap teguh pada keyakinan bahwa media pembelajaran online lebih efektif dibandingkan media pembelajaran lainnya. Hal ini didukung oleh penelitian akademik serta regulasi pemerintah dalam meningkatkan digitalisasi pendidikan. Yang pertama, keefektivitas media belajar online dalam meningkatkan akses dan fleksibilitas pembelajaran. Dalam era digital, akses terhadap pendidikan menjadi semakin luas melalui media belajar online. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Education Technology in Higher Education tahun 2021, menunjukkan bahwa metode pembelajaran online membuat siswa belajar sesuai dengan gaya dan kecepatan mereka masing-masing. Mereka bisa mengakses materi kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu. Lebih lanjut, fleksibilitas ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 4 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan harus bersifat demokratis dan berkeadilan, serta tidak boleh membedakan latar belakang geografis dan sosial ekonomi, yang menyebutkan bahwa pendidikan pembelajaran online bagi siswa yang berada di daerah-daerah terpencil dapat mengakses materi yang sama dengan mereka yang berada di perkotaan. 2. Efisiensi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Studi dari UNESCO tahun 2021 melaporkan bahwa penggunaan video online, forum diskusi daring, dan gamifikasi dalam pembelajaran online membuat siswa hingga 30% daripada pembelajaran konvensional. Yang ketiga, fleksibilitas dan peran pemerintah dalam meningkatkan digitalisasi pendidikan. Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan digitalisasi pendidikan. Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah telah mengembangkan jaringan internet di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil sekalipun. Selain itu, program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengalokasi anggaran dana untuk subsidi kuota internet bagi siswa dan guru, upaya mendukung pembelajaran online. Keempat, mencegah learning loss. Menurut Kemendikbud tahun 2020 sebagai upaya pencegahan COVID-19 di Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait pembelajaran pada masa pandemi melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962 MPK-AHK 2020 tentang pembelajaran online dan bekerja di rumah. Kebijakan ini membuat proses pembelajaran yang berbeda, yaitu pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara daring atau online learning. Dilansir dari Kompas.com, siswa SMP kelas 8 asal Binus School Simprung, Evan Felix Santoso, telah memenangkan kompetisi Cup Junior AI for Good Challenge tahun 2022 International Mathematics Olympiade IMO pada tahun 2023. Tim Indonesia memenangkan 2 medali emas dan 3 medali perak setelah melakukan pembelajaran online dan kelas virtual dengan mentor internasional. Berdasarkan bukti-bukti akademik serta regulasi pemerintah dan peningkatan teknologi pembelajaran, kami berpendapat bahwa media pembelajaran online lebih efektif dibandingkan media pembelajaran lainnya. Keefektivitas ini terlihat dari peningkatan akses pembelajaran, fleksibilitas pembelajaran, serta efisiensi dalam memahami materi. Oleh karena itu, kami dari tim Pro menegaskan kembali bahwa media pembelajaran online bukan hanya solusi yang efektif, tetapi langkah inovatif menuju pembelajaran yang inklusif dan berkualitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.